benar barangnya sudah datang. Jika sudah, kita akan klik receive product lewat sini, atau kita bisa masuk di sini. Nah, apakah benar barangnya sudah datang di bagian warehouse? Nanti akan ada bagian penerimaan dan sebagainya. Kita isi. $250. Kita edit dulu. 250. Nah, berubah menjadi hijau. Kita validate. Done. Dan artinya selesai bahwa kita telah menerima barang dari Pertamina. Lalu terhadap PO-nya, ini kita akan buatkan vendor bill. Nah, kita akan create di sini vendornya tadi Pertamina. PO nomor 9, ya kan? Nah, dia otomatis akan terbentuk. Sudah diterima. Seperti itu. Bill date, due date, seperti biasa, jatuh tempo dan sebagainya. Ini saya save. Lalu kita validate bahwa kita sudah menerima barang tersebut. Nah, kita akan lihat di sini stoknya. Ini adalah tadinya 0. Tadi kita sudah terima sebanyak 250 unit. Kita refresh lagi untuk melihat stok ini sudah masuk atau belum. Nah, saya akan pilih gas di sini. Maaf. Nah, 245 karena ada order yang terpakai. Seperti itu. Artinya stok kita ada 250. Lalu bagaimana dengan gas yang atau produk yang harus masuk produksi? Di bagian saya balik dulu ke purchase. Sekali lagi di purchase ini nanti juga kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah ini nantinya di perusahaan membutuhkan untuk menjadi HPP dan sebagainya, itu bisa masuk di purchase order ini. Lalu saya akan menjelaskan tadi barang yang ini adalah barang-barang yang datangnya stok dari supplier dan dari produksi. Nah, lalu bagaimana dari yang datangnya dari produksi? Saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian manufaktur. Contoh kita punya ini ada, maaf ini saya edit dulu karena harus statusnya atau product type-nya adalah stockable product. Nah, sekalian saya jelasin di sini fitur yang terdiri di aplikasi ini. Ketika kita create, kita akan mengisi inisialisasi, harganya berapa, nama produk kita apa, kode kita apa. Saya akan coba masukkan di sini H2O. Contohnya seperti itu kodenya misalkan. Lalu harganya berapa? Katakanlah harganya 250. Nah, di sini ada pilihan make to order, manufaktur atau buy. Ini juga ada weight saya isi 25 kilo misalkan. Nah, di manufaktur atau make to order adalah barang yang memang akan pasti kita produksi, bukan barang yang jadi. Kalau make to order, kita akan pilih statusnya di sini make to order. Gas H2O adalah make to order. Saya akan pilih seperti ini. Saya save.
Oke, kita lihat di tampilan. Nah, ini bisa kita lihat di sampingan. Nah, ini H2O sudah saya lengkapi, harganya 250, stoknya masih kosong. Lalu saya akan masuk di bagian manufacturing. Nah, di manufacturing ini kita ada beberapa menu bar juga. Di sini ada bill of material, lalu ada manufacturing order, work order, basic scrap, dan ini sesuai kebutuhan, apakah kita akan memakainya atau tidak. Saya akan langsung masuk di bill of material atau formulanya, rumusnya untuk membuat H2O. Saya akan create di sini. Nah, produk apa yang akan kita buat? H2O. Oke, sudah. Ini kita isi. Kuantitinya 1. Nah, pembentuk gas H2O itu apa saja sih? Nah, kita akan pilih, yaitu misalkan gas pembentuk H2O adalah oksigen, lalu ada misalkan saya tambahkan lagi misalkan N3 misalkan, lalu saya tambahkan lagi di sini CO2 seperti ini. Lalu formulanya berapa sih komponen pembentuknya? Misalkan kita membutuhkan sebanyak 2 unit O2, 1 unit N3, dan misalkan kita bisa menggunakannya sampai koma. Misalkan saya ini akan menggunakan 1,56. Nah, seperti ini terhadap satu barang gas H2O. Seperti itu. Ini kita save rumusnya. Nah, kita akan save. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kita punya rumus gas H2O. 1 unit tadi. Pembentuknya adalah O2, N3, nitrogen, karbon dioksida misalkan. Seperti itu. Lalu kita akan buat di manufacturing order. Nah, kita akan membuat atau memproduksi tadi H2O. H2O. Nah, source di sini adalah kita bisa langsung ngambil dari SO atau order. Jadi SO atau order kita bisa langsung tembak di sini bahwa orderan tersebut itu langsung masuk ke produksi. Makanya nanti akan ada setting-settingan, dimulai dari settingan terhadap customer-nya, terhadap produknya, itu nanti terhadap produknya, tadi contohnya, nah ini, make to order, buy, atau manufaktur, seperti itu. Untuk saya akan saya akan langsung. Nah, di sini kita mau produksi berapa banyak sih? Saya akan memproduksi katakanlah 65 unit. Lalu kita update. Nah, ini kita isi lagi di sini 65 unit. Nah, seperti itu. Ini adalah rumus pembentuknya. Nah, rumus pembentuk ini pun bisa kita custom sesuai dengan kebutuhannya. Artinya pengali, pembagi, dan sebagainya. Apakah dirasa memang punya rumus tersendiri di perusahaan tersebut, nanti bisa kita custom. Seperti itu. Saya akan coba untuk produce di sini. Nah, artinya sudah produksi sebanyak 65 unit. Nah, ini sudah done. Maaf, sudah konsum, artinya sudah memakai kebutuhan